Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan kajian kita di dalam menanggapi sebuah buku berjudul Islamic Invasion karya Robert Murray berkebangsaan Amerika. Kini memasuki bab sifat ketuhanan dan sifat kemanusiaan. Terdapat di dalam buku itu halaman 108. Menurut, saya ulangi lagi, Robert Murray menulis atau berkata, menurut Alkitab Perjanjian Baru, Yesus Kristus mempunyai sifat unik, yaitu bahwa dia memiliki sifat Tuhan dan sifat manusia. Itulah sebabnya mengapa Yesus dipanggil Tuhan, God, seperti tertulis di dalam Yohanes 1 ayat 1 sampai, maksud saya Yohanes 1 ayat 1 dan 18, kemudian Yohanes 20 ayat 28, Kisah Rasul-Rasul 20 ayat 28, Roma 9 ayat 5, Titus 2 ayat 13, Ibrani 1 ayat 10 ayat 8 dan 10. Saya ulangi lagi, Ibrani 1 ayat 8 dan ayat 10, 2 Petrus 1 ayat 1 dan yang lain-lainnya. Sebaliknya Muhammad hanya dinyatakan sebagai manusia biasa. Tanggapan saya atau jawaban saya adalah sebagai berikut ini. Orang-orang Kristen sering berkata bahwa Yesus Kristus alaihissalam adalah Tuhan di satu sisi, di sisi lain dia juga manusia. Sekarang marilah kita lihat apakah ada kebenaran terhadap klaim tersebut yang seperti ayat-ayat tersebut di atas tadi itu. Kita ambil 2 ayat saja yang disebutkan. Yang pertama yaitu Yohanes 1 ayat 1 dan 18 sebagai berikut. Pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Dan firman itu adalah Allah. Yohanes 1 ayat 1. Kemudian di dalam Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Saya ulangi lagi, surat Yohanes 1 ayat 18. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Jika kita teliti pada poin 1, pada mulanya adalah firman. Kenapa tidak pada mulanya adalah Allah? Jadi adanya dulu Allah yang berfirman, atau apa ada firman dulu lalu ada Allah? Jadi susunan kalimat seperti ini tentu bisa dipahami, ada firman dulu, lalu baru ada Allah. Jika demikian halnya, itu firman siapa yang bersama-sama dengan Allah itu? Di akhir ayat itu ada pernyataan, firman itu adalah Allah. Marilah sekarang kita buka kamus
Firman itu artinya ialah kata atau perintah, terutama sabda Tuhan, tetapi kerap dipakai juga bagi raja. Jadi searti dengan titah. Misalnya, ingatlah akan firman Tuhan. Sedangkan Allah artinya ialah Roh yang maha sempurna yang menciptakan alam semesta. Dengan logika apa orang-orang Kristen bisa mengatakan firman itu adalah Allah? Atau firman itu sama dengan Allah? Sedangkan firman itu jelas-jelas merupakan salah satu saja dari sifat-sifat Allah. Sedangkan Allah adalah zat yang memiliki firman itu. Sebagai ilustrasi, jika misalnya Robert Moore itu berkata-kata atau ngomong, kemudian omongan itu ditulis menjadi sebuah buku dan diberi judul Islamic Invasion, apakah ada orang bisa punya logika? Saya ulangi lagi, apakah ada orang bisa punya logika dan percaya bahwa Islamic Invasion itu adalah Robert Moore? Padahal Robert Moore banyak omong dan dicatat telah mencapai sebanyak 27 buah buku yang bersama dengan Islamic Invasion itu. Anak kecil yang masih kecil pun bisa mengerti bahwa buku Islamic Invasion itu tentu bukanlah Robert Moore. Dan tentu Robert Moore adalah jauh lebih hebat dari omongannya yang dicatat menjadi buku itu. Sebagai manusia hidup yang bisa melakukan berbagai macam aktivitas yang lainnya selain ngomong yang dicatat menjadi buku itu. Pada poin kedua, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah, tetapi anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Ini pernyataan universal yang bisa diterima oleh akal dan logika siapapun orang yang beragama, apapun agamanya. Tetapi anak tunggal Allah ini sudah dibicarakan bahwa menurut perjanjian lama anak Allah bukan tunggal tetapi banyak. Kejadian 6 ayat 1 dan 2 yang ada di pangkuan Bapa. Yesus menjadi anak Allah dalam perjanjian baru tidak ada diceritakan. Masih kanak-kanak yang harus dipangku bapaknya. Yesus menjadi anak Allah setelah dewasa pada saat berkhotbah, saat berdakwah menjadi juru selamat. Tidak ada sedikit pun catatan tentang Yesus Kristus ketika masih di pangku bapaknya. Artinya yang masih kanak-kanak, dialah yang menyatakannya. Lalu siapa anak-anak yang menyatakannya itu? Yang jelas menurut ayat ini bukanlah Yesus Kristus, sebab Yesus Kristus tidak pernah menjadi anak Allah ketika masih kanak-kanak. Sebab tidak ada satu ayat pun di dalam Alkitab yang menyatakan demikian. Jadi bisa kita simpulkan bahwa Robert Moore seolah-olah mengkritisi Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi ternyata apa yang dikatakannya tidak satu pun yang bisa dibuktikan dengan
logika dan akal sehat. Tetapi justru dengan demikian tampak jelaslah akal-akalannya berusaha dengan keras untuk memfitnah Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun fitnah itu ternyata kembali kepada dirinya juga. Ayat-ayat yang disebutkan oleh Robert Murray di atas tadi itu adalah mirip dan hampir sama dengan Yohanes 1 ayat 1 dan 18. Jadi kiranya tidaklah perlu semuanya kita bahas. Cobalah sekarang menyelidiki dan mengkaji perjanjian baru maupun perjanjian lama. Saya jamin Anda akan menemukan kebenaran yang utuh dan menyeluruh dalam Quran suci dan agama Islam. Demikian tanggapan saya atas buku Islamic Invasion. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.